Selamat pagi, Shalom, teman-teman semua, om-om, bapak-bapak, dan ya teman semua. Jadi ini saya sangat senang, tentu adalah suatu berkat bagi saya bisa bersaksi di sini dan bisa sharing juga. Saya sudah pernah mampir ke Tomang Chapter ini mungkin hampir 10 kali, tapi on off. Dan pernah saya ingat dikasih anggota juga. Jadi sebenarnya secara resminya sudah pernah jadi anggota juga, tapi memang saya on off tidak rutin setiap hari Selasa hadir. Dan bisa hadir pagi ini saya juga ajak beberapa teman. Jadi kalau boleh nanti saya juga bisa perkenalkan ini satu persatu. Ada Firda di sini. Firda masih sangat muda, mungkin salah satu yang paling muda, usia masih 23 tahun. Kemudian ya, kebetulan caleg juga di NTT. Ya, asal dari Kupang. Kemudian ada Boan. Boan juga caleg muda, usia juga masih 30 awal dan ya kalau Boan ini majunya di Jakarta. Kemudian ada Juan, kayaknya dia tadi pindah ke, oh nih Juan, udah berdiri di sini. Kalau Juan ini membantu tapi tidak nyalek, karena kita perlu juga yang seperti itu, support system dari belakang. Tapi juga sudah aktif berpolitik. Jadi saya memang sengaja ajak beberapa teman-teman yang masuk ke dunia politik. Tadi istilahnya kita di dunia politik yang generasi muda sekarang ini kasihan. Gitu. Kasihan karena mungkin tantangannya banyak, harus meloncat lagi gitu. Sudah tantangannya banyak, dituntutnya harus bisa mencapai Indonesia 2045 gitu. Itu kan ada di pundak kita ya, generasi yang bahkan lebih muda lagi. Dan kalau saya boleh sharing perjalanan saya dan bagaimana Tuhan memimpin saya, dan saya harus akui saya ada di sini itu karena pimpinan Tuhan, bukan karena ini acara Kristen. Jadi saya justru karena ini acara Kristen saya bisa lebih luas ngomong. Kalau di luar dari acara Kristen saya kalau sama warga atau bicara di mana banyak pengumuman kan kita nggak mungkin ngomong Tuhan. Tadi kiranya apa ini khotbah atau apa nih kristenisasi gitu. Tapi kalau di sini saya bisa ceritakan bahwa saya sampai dengan detik ini saya tidak pernah menyangka akan berada di posisi yang sekarang sebagai politisi. Secepat ini. Saya memang kuliah dulu di Korea Selatan, ambil ilmu politik, karena memang saya suka baca orangnya. Jadi dari saya SMA, kuliah, saya suka baca buku sejarah. Dan dari baca buku sejarah itu saya belajar bahwa masyarakat itu bisa maju, bangsa itu bisa maju atau hancur seringkali karena kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang baik, misalkan di Amerika ada seorang Abraham Lincoln dengan satu coretan tanda tangan menghapuskan perbudakan. Walaupun ada perang saudara ya, bukan berarti berbuat baik itu mudah hanya karena punya otoritas. Seringkali ada tantangan juga. Tapi di Eropa ada Hitler yang sangat berkuasa, tapi kekuasaan dipakai untuk membawa Eropa dan seluruh dunia ke dalam perang. Jadi itu saya baca sebagai seorang pelajar waktu zaman SMA. Terinspirasi, kuliah masuk ilmu politik, tapi saya tidak pernah menyangka langsung masuk politik. Saya tadinya pikir S2 dulu, jadi pengacara dulu. Saya udah daftar S2 di Amerika Serikat, juris doktor. Dan saya kepikiran mau jadi pengacara, cari duit dulu, karena realistis kita. Karena orang tua saya bukan orang tua yang datang dari keluarga pengusaha, bukan dari keluarga pejabat juga, saya anak beasiswa. SMA di Pelita Harapan full beasiswa. Kalau bayar sendiri nggak sanggup, jujur aja gitu. Jadi jadi saya dulu bahkan saya tinggal di Cideng, ke sekolah di Karawaci itu sering naik bus umum. Dan saya ingat kalau naik bus umum itu saya malu kalau pakai seragam sekolah. Karena saya rasa anak SP itu nggak mungkin naik bus umum gitu. Bus kalau AC saya ingat itu 34, nomornya masih ingat sampai sekarang. Kalau yang non AC 102, kalau AC Rp5.000, kalau yang nggak AC Rp3.500. Tiba-tiba naik dari Rp5.000 jadi Rp7.000 aja tuh berasa ke uang jajan waktu itu. Bisa-bisa saya menentukan, oke lebih baik saya naik bus nggak AC deh, supaya bisa jajannya lebih banyak. Nah itu saya zaman SMA dulu, jadi anak beasiswa, bukan saya banyak, ya privilege lah, mungkin beasiswa juga pasti salah satu privilege istilah kita di generasi muda. Kuliah juga beasiswa. Jadi saya realistis waktu lulus kuliah tuh saya pikir S2 dulu di Amerika, kerja dulu jadi pengacara di sana. Saya udah Google cari tahu kalau jadi lawyer baru lulus di Amerika $180.000 setahun, boleh nih. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kerja, balik Indonesia, bangun kantor hukum, mungkin umur 40, 45 baru masuk politik. Nah itu kan cita-cita ideal ya, namanya masih muda, punya angan-angan gitu. Nggak taunya saya balik ke Indonesia 2012, bulan Maret. Bulan depannya saya diajak bantu kampanye Pilkada Jakarta, Jokowi Ahok. Awalnya iseng, tapi nggak taunya, jujur aja waktu saya gabung saya nggak yakin, nggak kenal juga nih siapa, nggak yakin ini kepilih atau enggak, karena surveinya sangat rendah pada saat itu. Bulan April Mei itu surveinya masih rendah, terus saya nggak kenal, tapi diajak
Jadi ya ini jalan Tuhan lah saya bilang. Tiba-tiba bisa ikut, diajak, dan saya langsung ditempelkan dengan Pak Ahok. 5 tahun kemudian saya masih dengan beliau sampai dengan selesai masa jabatan. Jadi saya nggak menyangka terpilih, tapi beliau terpilih, saya ditarik di balai kota, masuk kantor gubernur, masuk ke beberapa partai juga, ikut, ya Pak Ahok juga pernah di Gerindra, saya di Gerindra, terus ke PSI. Saya sempat di PSI 8 tahun, sudah keluar sekarang di periode, jadi perjalanan politik saya sudah 11 tahun. Sekarang saya usia 32 tahun. Jadi masih baru, itu 10 tahun pun 32 tahun itu masih sangat muda di dalam dunia politik. Jadi tapi saya masih bisa bertahan, dan selama perjalanan 10 tahun ini juga kalau saya lihat ke belakang, naik turunnya juga banyak. Kalau kita ingat yang waktu kejadian Pilkada 2017, saya ada di bagian paling dalam. Saya berani bilang saya ring 1 pada saat itu semua terjadi. Dan waktu Pak Ahok di penjara, hari Pak Ahok di penjara, mama saya telepon, Mike, kayaknya sudah saatnya kamu keluar dari politik, mungkin daftar S2 dulu, nanti cari karir yang lain. Itu mama saya sendiri telepon, hari Ahok di penjara. Jadi jatuh bangun di politik pun saya juga sudah rasakan 10 tahun, bukan waktu yang singkat. Walaupun masih baru hitungannya kalau di dalam politik Indonesia gitu. Tapi 10 tahun ini juga saya sudah bisa melihat kekacauan yang ada di dalam dunia politik. Saya sudah bisa merasakan tekanan-tekanannya dan pertanyaan bahwa siapa kita dan apa betul kita bisa bawa perubahan, perbaikan untuk bangsa. Atau jangan-jangan kita ini semangat-semangat anak muda didorong masuk semangat-semangat tapi akhirnya mengecewakan juga. Akhirnya bangsa dan masyarakat yang kita harapkan sepertinya tidak berterima kasih juga kepada kita gitu. Tapi dari 2017 itu saya tetap memutuskan ada di politik, dan bahkan saya juga kalau boleh share di sini, 2018 saya juga pernah bantu sebagai staf, jadi saya pernah jadi staf khusus Gubernur Jakarta, saya pernah jadi staf khusus Gubernur NTB juga. Mungkin teman-teman di sini kaget, karena NTB itu provinsi yang sangat konservatif. Gubernurnya PKS lagi. Wah, ini pasti langsung bertanya-tanya nih, kok si Michael bantu Gubernur PKS? Tapi kejadiannya itu 2018 pada saat gempa Lombok, Sumbawa. Waktu itu ada pergantian gubernur di NTB dan saya diminta untuk bantu menata pemerintahan yang baru dilantik pas lagi ada gempa. Saya jujur sempat mikir-mikir, waduh ini saya kalau ke NTB, bantu gubernur NTB, ini partai ini masyarakatnya konservatif. Saya di kantor gubernur di NTB, ini saya jujur cerita nih, setiap hari itu pamdalnya pagi-pagi tuh setel apa istilahnya, tahu sih kayak khotbah gitu setiap pagi, dan itu loudspeaker. Jadi saya setiap kali masuk kantor gubernur NTB itu pasti dengar. Pernah ada satu ini ya khotbahnya juga agak sedikit radikal, keras gitu ya, nyinggung orang Kristen, ada juga pernah saya dengar. Jadi kayak wah ini nggak tahu nih si Pamdal nih kalau saya ini orang Kristen gitu di kantor gubernur NTB. Tapi hal-hal seperti ini saya lakukan, saya alami karena pada saat itu saya melihat bahwa Indonesia ini beragam. Mau itu yang ada di kiri, di kanan, ya bagaimanapun masyarakat NTB lagi tertimpa musibah, kalau memang saya dibutuhkan, saya bisa bantu, saya akan ada di sana. Jadi itu pengalaman-pengalaman politik yang mengajarkan saya betapa luasnya Indonesia. Dan walaupun ada banyak pengalaman naik turun, kita tetap perlu pemuda-pemuda yang mau maju mengabdikan dirinya untuk bisa memperbaiki pemerintahan dan kepemimpinan. Karena sekali lagi, kalau saya belajar dari sejarah, bukan cuma Indonesia, sejarah semua bangsa di dunia, tidak ada ceritanya bangsa bisa tiba-tiba begitu saja jadi bangsa yang besar. Nggak ada ceritanya tiba-tiba kejadian, tiba-tiba ada apa. Selalu ada catatan sejarah, proses. Dan di dalam proses itu ada orang-orang yang jatuh bangun. Dan kalau sedikit saya boleh bicara Indonesia 2045, ini penting. Sekarang juga capres siapa yang kita pilih tentu menentukan apakah Indonesia 2045 itu bisa kita capai atau enggak. Tapi sebagai seorang pemuda, saya akan lebih kritis. Tentu seorang presiden sangat penting dan jangan salah pilih. Saya setuju, tadi Pak Alex Kando sudah sampaikan jangan salah pilih. Harus dilihat betul-betul nih rekam jejaknya. Tapi yang tidak kalah penting adalah generasi apa, seperti apa yang akan membawa Indonesia emas. Bukan cuma satu orang. Seolah-olah Indonesia 2045 ini di tangan satu orang presiden dan beberapa menteri. Menurut saya itu narasi yang kurang tepat. Tentu penting, tapi yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting lagi adalah generasi seperti apa. Nah tadi saya sempat cari tahu, karena Firda ini kan dari NTT,
Indonesia Timur hitungannya ya, walaupun ya agak tengah tapi udah hitungannya bagi Jakarta itu sudah cukup timur gitu. Saya teringat 100 tahun yang lalu, saya baca sejarah, Indonesia 1945, jadi sebelum bicara 2045 kita bicara 1945. Indonesia 1945 terwujud karena ada 1928, Sumpah Pemuda. Bahwa 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, pemuda-pemudanya sudah bersepakat, bersumpah bahwa Indonesia berbangsa satu, bahasa satu, tanah air satu. Mereka tapi belum bicara satu lagi, bernegara satu. Karena kalau mereka bicara bernegara satu, langsung ditangkap itu sama Belanda. Ya, hampir ya 20 tahun, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, sudah ada pemuda, dan saya berduga, saya tentu saya nggak ada di sana gitu. Tapi dugaan saya pada saat pemuda berkumpul, mereka juga nggak nyangka kurang dari 20 tahun sudah merdeka. Siapa yang bisa menebak bahwa ada Great Depression di Amerika? Tiba-tiba Eropa perang dunia, tiba-tiba Belanda kalah sama Jepang. Tiba-tiba Jepang kalah, terus ada momen untuk merdeka. Jadi pada saat pemuda berkumpul 1928, mereka punya visi cita-cita Nusantara ini merdeka. Satu. Dan itu cita-cita yang dipegang oleh generasi mudanya. Dan kalau kita cari tahu, dan saya sempat cari tahu, banyak orang-orang yang mengisi Sumpah Pemuda usianya masih 20 tahun. Dan pada saat Indonesia merdeka, berbagai kabinet pertama Indonesia, Republik Indonesia, berasal dari orang-orang yang terlibat di Sumpah Pemuda. Salah satunya adalah seorang Johannes Leimena. Johannes Leimena 1928, usianya baru 23 tahun. Seusia Firda nih, makanya tadi pas ada Firda sebelah saya sempat cari tahu Johannes Leimena umur berapa ya waktu Sumpah Pemuda, 23 tahun, sama persis dengan Firda sekarang. 23 tahun ikut Sumpah Pemuda. Kemudian pada saat Indonesia merdeka, saya sempat tadi buka Wikipedianya, Johannes Leimena 1947 diangkat jadi Menteri Kesehatan. Usia berarti masih 42 tahun. Jadi Menteri Kesehatan dan melayani di kabinet di berbagai kabinet selama 20 tahun. Seorang Kristen dari Indonesia Timur. Jadi kalau kita bicara apa sih peran sebagai umat Kristen membangun republik ini, ya kita tentu bisa punya banyak ide dari sisi bisnis, dari sisi menyiapkan lapangan pekerjaan, menyiapkan pendidikan kesehatan yang baik dan seterusnya gitu. Tapi satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah pemerintahan. Dan sekarang era sudah berbeda dari sebelum-sebelumnya. Era aktivisme penting, tapi kalau sekarang ini era demokrasi. Karena sejak reformasi, cara kita berjuang memperbaiki pemerintahan untuk memajukan bangsa adalah melalui demokrasi. Itu kenapa Februari menjadi sangat penting bagi kita semua. Bukan hanya Pilpres. Pilpres itu langsung pemimpin tertinggi, tentu sangat penting. Tapi apakah kita mulai membuka jalan bagi generasi-generasi muda yang nanti akan memimpin untuk Indonesia 2045. Nah, jadi itu pengalaman 10 tahun saya di politik, tapi saya melihat masih panjang perjalanan. Dan tentu butuh penyertaan Tuhan, dan butuh juga doa dan kebersamaan dari rekan-rekan semua mendoakan kita supaya kita bisa tetap teguh dan tidak terbawa arus juga di dalam perjuangannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya,